Minggu kemarin adalah minggu yang membuat saya jadi drop karena saya tidak pernah prepare, tidak pernah berolahraga, dan kesehatan saya terganggu. Selamat datang di Dokumendarin episode 40-an. Nggak tahu nih keberapa. Hari ini saya masih meler, meler yang bukan apa ya? Kalau biasanya kan tiap hari saya juga ingusan sih, kadang bersin juga gitu. Karena emang hidung saya sensitif, gampang berselemo ya. Kalau hari ini tuh ingusan yang mengganggu ya, yang tiap saat pasti meler, terus juga bikin badan gak stabil. Faktornya bisa jadi karena kelelahan atau emang kondisi badan gak fit gitu. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu itu full berkegiatan. Di hari 3 hari itu saya bikin konten Himalaya Abadi yang sebelumnya pernah saya tulis. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton yang episode sebelumnya, saya lagi ngerjain skrip konten untuk brand Himalaya Abadi. Nah, seminggu kemarin itu saya syuting kontennya. Lokasinya di markas Comika, tim produksinya Comika Space, dan talentnya ada saya dan juga Bonar. 3 hari itu, jadi yang pertama itu syutingnya 2 kali, yang hari kedua 2 kali juga, hari ketiga sekali. Walaupun mungkin kelihatannya cuman konten durasi yang bisa dibilang 60-30 detik, tapi itu cukup memakan banyak biaya, banyak waktu. Biaya iya sih sebenarnya ya, tapi saya nggak mau bahas biaya. Banyak memakan waktu karena mungkin di saat itu ada beberapa hal yang dalam proses produksi belum dimaksimalkan. Jadi kayak waktu kita mau syuting, kita harus cek lokasi yang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk bikin kontennya. Kalau misalnya dalam produksi, banyak orang sudah menemukan lokasi sebelum hari syutingnya, sehingga menggampangkan lah, atau ibaratnya sudah ketahuan nih gambarnya akan seperti apa. Jadi kayak lokasinya udah tahu, kita ngambil beberapa foto sebagai jadi reki istilahnya ya, supaya shoot gambarnya kita tahu. Nah, kemarin itu nggak ada, jadi perlu diatur ulang. Jadi kalau misalnya syutingnya di kemarin itu ada di kamar mandi, jadi di set bagaimana bentukannya, terus juga ada beberapa tempat lagi juga di set lagi ya. Jadi semacam itulah, banyak hal yang dipersiapkan. Selain itu mungkin juga karena kita tidak reading bareng, karena mungkin mikirnya konten ini hanya konten durasi 60-90 detik, jadi gampang lah gitu. Oh, ternyata tidak. Faktanya pas terjadi di lapangan banyak improvisasi yang ya sebenarnya kalau syuting pada umumnya juga bakal ada improvisasi. Cuman ketika yang kemarin itu karena mungkin briefnya kurang maksimal, jadi banyak makan waktu untuk improvisasi. Ya, tapi kami tetap melakukan hal itu semaksimal mungkin, dan alhamdulillahnya berjalan lancar. Ya, semoga konten itu bisa dinikmati untuk kawan-kawan nantinya ya, dan semoga menghibur. Satu hal yang menarik yang saya dapat dari konten Himalaya, bikin konten itu adalah saya belajar banyak dari klien orang Himalaya ini. Jadi di sela-sela syuting sempat ngobrol tentang marketing, personal branding. Ya, saya senang untuk ngobrol dengan orang-orang perihal branding, sosial media, marketing, dan lain-lain gitu. Jadi si Mas Wilson ini yang orang Himalayanya sharing kepada saya tentang
pengalaman dia, ilmu-ilmunya tentang marketing, dan baru saya pahami ternyata hal yang saya lakukan selama hidup di sosial media ini bisa dibilang stuck di situ-situ aja. Saya sudah merasa stuck di situ-situ aja sih sebenarnya. Tapi saya kebingungan gimana cara mengupgrade dia. Terus waktu ngobrol kemarin, barulah saya tercerahkan. Saya dikasih wejangan sama Mas Wilson. Gini, cara kita bermarketing atau berbisnis kayak gini, Rin, gitu. Dan itu mengubah hidup saya secara pikiran tentunya, karena saya belum maksimal mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari dari si Mas Wilson gitu. Gak tahu deh, mungkin kedepannya mungkin beberapa teman-teman akan melihat progres yang akan saya lakukan. Nggak tahu itu bisa akan jadi lebih baik atau ya sama saja atau malah buruk. Tapi yang lebih penting dari semua hal itu adalah lebih baik saya mulai untuk melakukannya. Karena banyak orang terlalu banyak mikir sehingga dia berhenti untuk memulai. Terlalu mikir ini akan gimana-gimana, akhirnya nggak mulai-mulai, ya tidak akan jadi apa-apa. Di sela-sela syuting, bukan di sela-sela sih, setelah syuting itu saya nggak balik. Jadi karena show Baralek Gadang mulai dekat, jadi saya rajin open mic. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya open mic terus-terusan di markas. Paginya syuting, siang deh, kita crew call jam 12, siangnya syuting, malamnya open mic. Ya begitu terus 3 hari baru turut-turut. 4 hari malah. Karena di hari keempat itu kan saya bikin konten sama SMDC juga. Untuk promo show Baralek Gadang. Malamnya juga ikutan open mic. Yang awalnya saya mikir nggak usah lah, karena secara badan udah ngerasa mulai nggak prima. Jadi kayak di rumah dulu aja merevisi beberapa tulisan yang kemarin gitu. Tapi karena di hari itu Brata sama Erwin lagi latihan untuk special show, ya udahlah sekalian aja lah gitu kan. Merasa terpacu, ingin teman-teman jadi aktif stand up. Saya juga harus rajin lagi nih, karena saya juga mikir mereka aja mungkin kegiatannya lebih sibuk dari saya, masih bisa untuk terus-terusan latihan gitu. Ya kayaknya saya nggak boleh ngeluh deh, jadi coba aja. Walaupun mungkin durasi yang kemarin tuh cuman berapa ya 5 menit, 10 menit kali, nggak tahu saya. Pokoknya saya mencoba untuk jadi opener mereka lah. Juga di hari Kamis itu, di antara syuting itu, saya diperkenalkan kembali sama Tamiya. Jadi Bari, Erwin, Brata, Aldi, Adi itu ke markas bawa lintasan Tamiya dan bawa Tamiya. Di situ saya ngerasa kayak, aduh ini permainan masa lalu yang sangat-sangat saya inginkan dulu. Dulu itu saya harus nunggu Lebaran agar bisa beli Tamiya. Dan bukan Tamiya ya, tapi Audi. Jadi Tamiya itu versi mahalnya, Audi versi murahnya. Dan saya harus menunggu Lebaran untuk bisa beli itu. Itu pun tergantung ya, kalau uangnya nggak diambil sama mama untuk bayar listrik, untuk beli tas sekolah gitu. Ya gitulah. Kayaknya saya akan beli Tamiya untuk ya sekedar mengenang masa lalu yang begitu penuh perjuangan. Masih meler. Malamnya juga open mic tuh. Nah, dari 4 hari itu, di hari Jumat, karena udah biasa kan bangun pagi. Karena memang sebelumnya saya nocturnal banget. Karena udah kebiasaan beraktivitas banyak gitu, bangun pagi. Saya jelasin dulu deh ini. Jadi jam 12 crew call, jam 10 malam pulang, jam 11 sampai di rumah. Dari jam 11 sampai jam 3 itu masih itu tuh nulis lagi, ngedit lagi, bikin konten lagi gitu. Wow, ternyata saya juga cukup produktif ya. Ya gitulah. Jadi intinya di hari Jumat sekitar jam ya 1:30 setelah Jumat masih bisa makan siang gitu.
saya mulai ngerasa tidak enak badan saya capek, dan lunglai, sumpah. Pas bangun pagi pun saya ngerasa kayak, kenapa hari ini terasa berat sekali gitu. Jam 2 mulai nggak enak, saya istirahat, tidur, tapi jam 3 harus meeting. Ini kesalahan saya sih. Jadi waktu meeting, harusnya saya pindah ke ini di studio saya untuk meeting, biar bisa duduk, bisa dengar secara langsung gitu. Nah, kemarin itu saya meetingnya di kamar dengan kondisi tiduran. Lagi meeting, ketiduran gara-gara capek yang terangat sangat capek. Paham gak kondisinya, yang udah berusaha untuk bangun, jangan tidur, ketiduran gitu. Bahkan saya sudah bikin kopi, minum kopi, nggak mempan. Kayaknya kalau misalnya badan udah bilang capek dan tidur, mau kopi kayak gimana pun nggak akan mempan. Jadi saya ketiduran, walaupun masih bisa ngikutin. Terus juga kan waktu meeting itu ada videonya gitu, jadi ya masih bisa nonton videonya lah tentang apapun yang dibahas oleh teman-teman waktu meeting. Nah, kebangun jam 5 maghrib, habis itu ketiduran lagi. Jadi emang seharian itu badan capek banget, sangat-sangat capek saya. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Kondisi badan yang capek, jam 8 ketiduran lagi, bangun jam 1 malam. Bangun jam 1 malam dengan keadaan sesegar-segarnya. Ada ya? Harusnya kan saya bertahan dulu sampai jam 11 malam atau jam 10 malam tidur hingga nanti bisa bangun subuh gitu. Nah, saya ketiduran jam 7, jam 8, bangun jam 1, dan itu kondisinya langsung melek yang sangat-sangat segar sekali. Aku siap menantang dunia. Itu kondisi aneh sekali tuh. Orang lain tidur, saya baru bangun untuk memulai aktivitas. Saya udah coba untuk tidur lagi tapi nggak bisa. Ya udah tuh, begadang tapi dimanfaatkan dengan hal-hal yang berguna lah. Kayak ini, langsung saya nulis branding yang saya pelajari dari si Mas Wilson gitu. Saya pelajari, saya coba ngulik-ngulik tentang branding, sosial media, strategi, dan lain-lainnya. Nggak bisa tidur sampai pagi. Terus juga mulai beraktivitas di siang harinya. Di sorenya, waktu saya lagi lagi tiduran aja lah, maksudnya biar tiduran nyantai, relax aja gitu, ketiduran bangun jam 5. Saya pikir, yang awalnya saya pikir pola hidup saya bakal kembali nih, jadi tidur jam 10, bangun jam 4 atau jam 5 subuh gitu. Ternyata berubah lagi. Tapi untungnya kemarin tidurnya nggak terlalu lama sih, maksudnya nggak terlalu larut. Dulu kan tidurnya baru jam 7 pagi, jam 8 pagi. Kemarin tidurnya ya jam 2, jam 1 udah tidur. Ya, ada progres lah gitu. Minggu paginya saya olahraga. Karena kondisi badan sudah mulai membaik, saya pikir lebih baik saya paksakan untuk berolahraga. Karena mungkin saya tuh ngerasa kayak gini deh. Saya tuh sering merasa capek kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika saya sibuk, saya juga ngerasa capek. Nah, daripada saya capek karena nggak ngapa-ngapain, lebih baik saya manfaatkan itu dengan berolahraga gitu. Untuk ngisi kecapean yang lebih bermanfaat. Paham nggak maksudnya? Paham dong maksudnya. Jadi lebih baik capek karena hal-hal yang berguna daripada capek nggak ngapa-ngapain gitu. Saya olahraga pagi, main bola jam 8, ini soccer. Udah lama saya nggak olahraga gitu. Jadi ya udahlah. Habis itu ya ngecek inilah barang-barang antik. Saya lagi senang cari-cari, bukan cari-cari sih, lebih kayak masih dalam bentuk hunting barang-barang antik yang mungkin nanti akan saya koleksi. Dan bisa jadi akan saya custom sesuai keinginan saya. Saya bikin gambar-gambar, lalu saya jual. Kalau mau beli syukur, kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Dan kini kondisi saya lebih baik daripada hari Jumat. Bahkan pagi sebenarnya lebih baik sih, nggak tahu. Kayaknya karena tidur semalam kurang, olahraga pagi, terus aktivitas. Harusnya mungkin dilanjutkan tidur siang, tapi saya nggak tidur siang. Jadi mulai goyah badan untuk pengen tidur. Dan semoga malam ini tidur cepat, jam 9-10, biar ya kehidupan kembali normal. Ya, itu aja.
untuk kegiatan saya di minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton Dokumentarin. Itu kan. Minggu satu. Sampai jumpa di Dokumentarin minggu depan. Dah.